kita beralih kepada sesi kedua webinar pada hari ini dengan judul materi Prinsip Pemeriksaan dan Penanganan Fisioterapi pada Kasus Fraktur yang akan disampaikan oleh Fisio Sudaryanto, SST, FT, MFIS. Sebelum beliau menyampaikan materinya, izinkanlah saya menyampaikan CV singkat dari beliau. Nama Sudaryanto, SST, FT, MFIS, lahir di Ujung Pandang 21 April 1972. Beliau menyelesaikan pendidikan D3 Fisioterapi di Akademi Fisioterapi Makassar, D4 Fisioterapi di Universitas Esa Unggul, dan program Pasca Sarjana Fisiologi Olahraga Konsentrasi Fisioterapi di Universitas Udayana, Bali. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Sarjana Terapan Fisioterapi di Poltekkes Kemenkes Makassar. Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan pelatihan fisioterapi, baik sebagai narasumber maupun partisipan. Kita cek dulu. Assalamualaikum, halo Fisio Sudaryanto. Apa sudah bergabung dengan Zoom meeting kita? Sebelum Fisio Sudaryanto menyampaikan materi, saya kembali menyampaikan kepada para peserta, sambil menyimak pemaparan materi dari narasumber, peserta dapat menuliskan pertanyaan yang akan diajukan melalui chat box nantinya. Jadi ketika selesai sesi pemaparan materi, kita bisa langsung diskusi interaktif dengan pemateri. Nah, mungkin Fisio Sudaryanto belum join, kita tunggu sebentar. Jadi kami sampaikan kembali bahwa seri webinar ini merupakan rangkaian dari 8 seri webinar fisioterapi muskuloskeletal yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Fisioterapi Cabang Kota Makassar. Sekarang sudah terbuka pendaftaran sampai seri 3 dan semua untuk peserta SKP sudah full. Nanti akan disampaikan lebih lanjut tentang seri-seri berikutnya. Jadi tetap pastikan tetap connect dengan Instagram Fisio Institute karena publikasi untuk kegiatan seri webinar akan diposting di Instagram Fisio Institute. Oke, kita masih menunggu Fisio Sudaryanto untuk join dengan kita. Oke. Oke, sebelum Fisio Sudaryanto belum join, jadi saya kembali mengingatkan aturan webinar kita pada hari ini. Jadi seluruh peserta diwajibkan untuk mengaktifkan video Zoom dan menonaktifkan mikrofon Zoom atau memute mikrofon agar tidak mengganggu perancangan webinar. Selama webinar berlangsung, diharapkan untuk menggunakan nama akun sesuai nama asli, beserta nama instansi dengan format, nama lengkap, asal instansi. Untuk para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri, silakan menggunakan fitur raise hand atau bisa mengetik pertanyaan yang akan diajukan pada kolom chat sepanjang acara. Tapi kami mohon untuk tidak melakukan spamming chat sepanjang acara. Link absensi sudah di-share di kolom chat dan dibagi teman-teman, dan peserta yang belum mengisi, boleh mengisi link absensi yang telah di-share. Nanti pada materi ketiga nanti akan kembali kita share link absensi yang kedua untuk hari ini. Jadi jangan lupa untuk mengisi 2 kali absen. Jadi pada sesi pertama tadi sudah di-publish. Nanti pada sesi ketiga akan kembali kita posting link absensi yang kedua. Kita masih menunggu Fisio Sudaryanto untuk bergabung dengan kita.
Jadi untuk teman-teman yang masih menunggu atau belum mencukupi SKP untuk perpanjangan STR, pantau terus Instagram Visio Institute karena masih ada 5 seri yang belum dipublish, nanti akan berjalan seiring dengan waktu. Dan jangan lupa bahwa dalam 3 sesi terakhir, antusiasme peserta sangat tinggi, jadi dalam waktu 1 atau 2 hari, itu kuota untuk SKP biasanya sudah langsung full. Jadi jika teman-teman misalnya berminat dan mendapatkan info terkait, boleh langsung mendaftar untuk bergabung dengan seri webinar ini. Oke, Visio Sudaryanto sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum, halo Visio Sudaryanto. Oke, halo Assalamualaikum Visio, bagaimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Izin Visio, sebelum memulai menyampaikan materi, saya informasikan kembali bahwa sesi kedua ini akan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, 1 jam untuk pemaparan materi dan 30 menit untuk diskusi. Yang kami kembalikan kembali kepada para peserta webinar, sambil menyimak pemaparan materi dari narasumber, peserta dapat menuliskan pertanyaan yang akan diajukan melalui chat box. Terima kasih. Dan untuk mengefektifkan waktu, dengan hormat kami persilahkan Visio Sudaryanto, SST FT MFIS untuk menyampaikan materi terkait dengan prinsip pemeriksaan dan penanganan fisioterapi pada kasus fraktur. Silakan Visio. Oke, makasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat bagi kita semua. Suaraku jelas ini? Terdengar jelas, Visio. Oke, saya izin share screen. Boleh, silakan Visio. Materi sudah terlihat jelas? Terlihat jelas, Visio. Ya, baik. Bapak Ibu, teman sejawat, dan adik mahasiswa. Ada peserta mahasiswa ya? Ada ya? Ya, Visio. Dari fisioterapis, dosen, dan mahasiswa. Ya, oke. Bapak Ibu teman sejawat dan adik mahasiswa. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan materi prinsip pemeriksaan dan intervensi fisioterapi pada kasus fraktur yang sesuai amanah dari panitia ya. Habis penyampaian materi nanti ini saya share ini ya materinya. Mohon maaf tidak sempat di-share ini. Nanti setelah penyampaian materi ya baru saya share. Ya, sebelum masuk pemeriksaannya saya mengupas dulu tentang fraktur ya. Ya, meskipun di
di pembicara awal mungkin sudah menyinggung ya tentang fraktur. Tapi saya mengupas sedikit ya tentang fraktur. Ya, konsep fraktur ya secara definisi saya kira semua sudah tahu ya bahwa fraktur itu putusnya kontinuitas dari suatu tulang. Nah, kata fraktur ini bisa mencakup secara meluas ya, mulai dari fraktur terbuka, kemudian fraktur yang multifragmen di mana pecahan-pecahan fragmen tulang itu banyak, sampai pada fraktur yang undisplaced atau yang menyebabkan pergeseran, perpindahan. Nah, itu semua termasuk dalam istilah fraktur. Kemudian etiologinya, etiologi itu mulai dari traumatic fraktur. Nah, ini penyebab yang paling banyak ya, karena traumatik, baik kontak langsung maupun tidak langsung. Ya, fraktur yang paling banyak kasusnya ini karena traumatik. Ya, baik secara langsung, kontak langsung, ya misalnya kecelakaan lalu lintas itu kontak langsung, atau tidak langsung, misalnya jatuh dengan menumpu tangan, itu bisa tidak langsung. Kemudian ada lagi pathological fracture. Kalau ini ada penyakit ya, ada penyakit atau sudah ada kelainan pada tulang ya. Jadi perpatahan yang terjadi itu karena di tulang tersebut sudah ada penyakit atau kelainan di tulang tersebut, sehingga jika terjadi kontak kecil atau gaya kecil ke tulang tersebut, itu sudah langsung patah. Ya, ini pathological fracture. Misalnya ada tumor di tulang, ya, atau ada infeksi di tulang, ya, itu bisa memudahkan tulang patah kalau ada kontak kecil atau gaya yang kecil. Kemudian insufisiensi fraktur, nah ini biasanya karena pengeroposan tulang ya, osteoporosis, ya terjadi penurunan mineral tulang. Nah itu osteoporosis. Kadang insufisiensi fraktur itu termasuk dalam kategori pathological fraktur ya. Ya, bisa dikategorikan di insufisiensi ini dikategorikan pathological fracture. Ya seperti ini ya. Jadi ada kelainan pada tulang sehingga tulang mudah patah. Ya, bisa karena infeksi, bisa juga karena penurunan mineral tulang. Sehingga tulang mudah patah. Ada benturan sedikit saja ataukah jatuh. Ya, biasanya orang tua jatuh. Ya, jatuh terpeleset di kamar di kamar ataukah di WC ya, kamar mandi. Nah itu bisa menimbulkan patah. Kemudian fatigue fraktur ini karena intensitas dan frekuensi yang berlebihan. Jadi seseorang yang melakukan intensitas latihan atau aktivitas dengan frekuensi yang berlebihan, ya sudah terjadi kelelahan tapi tetap dipaksa tetap melakukan aktivitas. Nah itu bisa menyebabkan fatigue fraktur. Ya, jadi ada biasanya terjadi pada kaki ya, pada metatarsal. Ya, itu biasanya aktivitas yang berlebihan, intensitas latihan yang berlebihan,
atau frekuensinya berlebihan berulang-ulang sehingga terjadi perpatahan ya. Biasanya ini yang masih pemula ya, yang terjadi pada pemula melakukan aktivitas lari misalnya, lari jarak jauh atau maraton ya, berbeda kalau sudah atlet profesional ya. Tapi kalau yang pemula itu hati-hati ya, yang melakukan intensitas latihan yang berlebihan ya, sudah menimbulkan kelelahan tapi tidak berhenti. Nah, itu bisa menyebabkan fraktur, terutama di daerah kaki. Ya, fraktur di sini biasanya sangat halus ya. Ya, seperti ini yang fatigue fraktur ya. Fatigue fraktur ini terlihat di metatarsal kedua. Ya, ini di metatarsal kedua ini terjadi keretakan ya. Ya, di metatarsal kedua. Ini fatigue fraktur. Kemudian berdasarkan tingkat keparahannya, pertama open fraktur, ini fraktur terbuka. Nah, fraktur terbuka ini besar sekali risikonya. Dampaknya besar, terutama di sini adalah infeksi. Ya, risiko infeksi sangat besar. Dan ini complicated, rumit ya. Ya, karena dia juga merusak jaringan di sekitarnya ya. Misalnya otot, ya jelas otot ini akan terlibat, akan rusak. Ya, kemudian kulit, nah itu juga akan rusak. Kemudian intraartikular fraktur. Intraartikular fraktur ini fraktur yang terjadi di sekitar sendi. Ya, contoh di dataran tibia ya. Dataran tibia terjadi keretakan di situ. Nah, kalau terjadi perpatahan di situ, maka kecenderungan akan terjadi ini ya, inkongruitas sendi. Jadi permukaan tulang pembentuk sendi itu akan menjadi tidak rata. Kenapa tidak rata? Karena tumbuh kalus ya, tumbuh kalus yang tebal di situ sehingga menyebabkan permukaan sendi menjadi tidak rata. Nah, ini akan memicu bisa terjadi post traumatic arthritis ya. Ya, ini fraktur yang terjadi di dalam sendi. Nah, ini contoh open fraktur ya, di fraktur tibia yang terbuka ya. Kemudian ini intraartikular fraktur, ini terjadi di joint ya. Jadi ini terjadi perpatahan pada condylus tibia ya. Ya, ini kalau setelah dilakukan reduksi, apakah open atau close, kemudian akan terjadi penumbuhan kalus, akhirnya permukaan ini menjadi tidak rata ya. Nah, ini cikal bakal bisa terjadi osteoartritis ya, atau post traumatic arthritis. Kemudian comminution fraktur, ini yang fraktur yang menyebabkan banyak fragmen tulang. Fragmen tulang yang banyak ya. Biasanya perpatahan itu cuma terjadi 2 fragmen tulang ya yang mengalami perpatahan. Tapi kalau ini comminution ini banyak fragmen, terjadi perpecahan ya. Pecah-pecah di ujung tulangnya. Nah, risikonya bisa terjadi non-union, tidak nyambung. Ya, non-union bisa tidak nyambung. Kemudian keparahan berikutnya adalah dislokasi sendi. Ya, kalau dislokasi sendi ini secara sempurna sudah tidak terjadi kontak ya di dalam tulang. Tulang yang membentuk sendi itu tidak terjadi kontak lagi. Secara sempurna itu tidak ada kontak antara permukaan sendi.
ya, itu dislokasi. Beda dengan subluksasi. Kalau subluksasi masih ada kontak, ya, permukaan sendi masih tetap kontak. Jadi hanya parsial, ya. Jadi ada pergeseran antara kedua permukaan tulang. Ya, ini comminution fraktur, ya, yang banyak fragmen-fragmen tulang. Ya, kemudian ini dislokasi sendi, ya, dislokasi sendi, di mana kedua permukaan tulang yang membentuk sendi itu sudah tidak terjadi kontak, terjadi perpindahan secara besar, ya. Ya, beda kalau subluksasi. Kalau subluksasi itu masih ada kontak, jadi kemungkinan pergeserannya hanya di sini, ya. Itu kalau subluksasi. Ya, kadang-kadang juga bisa terjadi transin subluksasi. Biasa karena gerakan, ya, selama gerakan kita tidak menyadari dan tiba-tiba nyeri. Nah, itu biasa terjadi transin subluksasi. Biasanya itu kembali dengan cepat, ya. Kemudian fraktur dislokasi. Ini patah disertai dengan dislokasi, ya. Nah, ini juga kompleks. Ya, ini bisa terjadi komplikasi neurovaskular. Ya, seperti ini, ya, fraktur disertai dislokasi. Ya, frakturnya ini pada kolum, ya, kolum humerus. Kemudian sprain dan strain. Ya, kalau sprain itu kerobekannya pada ligamen, strain kerobekannya pada tendon. Ya, saya kira semua sudah tahu ini. Tapi mahasiswa ini perlu tahu, ini, ya, mahasiswa ini perlu bisa membedakan, ya, antara sprain dan strain, ya. Ya, kadang-kadang ini mahasiswa kurang bisa membedakan antara sprain dan strain, ya. Ya, sprain dan strain ini ada grade-nya, ya. Ya, kalau sprain itu grade-nya biasanya sangat berhubungan dengan instabilitas sendi. Ya, jadi kalau sprain itu grade-nya itu sangat berhubungan dengan instabilitas sendi. Terutama kalau terjadi grade 2 atau 3 sprain, itu pasti ada problem instabilitas sendi. Ya, instabilitas sendi itu bisa dilihat dari pemeriksaan, ya, pemeriksaan stabilitas sendi, ya. Setiap sendi itu ada pemeriksaan stabilitas sendinya, itu bisa ketahuan, ya, apakah terjadi instabilitas atau tidak. Ya, ini contoh sprain pada ankle, ya, sprain pada ankle, di mana ligamen talofibular ini, ya, ligamen talofibular anterior, middle, dan posterior, ya, mengalami overstretch. Ya, bisa overstretch, bisa kerobekan. Ya. Ya, kemudian kita masuk gambaran klinis fraktur. Ya, gambaran klinis yang muncul, ya, tanda dan gejala yang muncul itu tergantung pada penyebab dan sifat cedera. Nah, tingkat keparahannya bisa sampai pasien tidak sadar, ya. Ini biasanya open fracture ini, ya, yang bisa menyebabkan pasien tidak sadar sampai mampu dia menggerakkan anggota geraknya. Kalau dia mampu menggerakkan anggota geraknya, biasanya fraktur yang ringan ini, ya, hanya terjadi keretakan saja. Nah, fraktur itu akan terdiagnosa dengan sempurna kalau sudah di X-ray, ya. Jadi kalau ada foto ini pasti terdiagnosa, bisa kelihatan, ya. Tapi ada kadang-kadang fraktur yang tidak kelihatan dengan X-ray. Misalnya keretakannya halus, ya. Seperti ini, ya, fraktur scaphoidum.
Ya, salah satu tulang karpal ya di daerah tangan. Ya, kalau terjadi keretakan yang halus kadang tidak terdeteksi dengan X-ray. Dan biasa didiagnosa sebagai splenomegaly ya, padahal ada fraktur scaphoideum. Ya, gambaran klinis yang pertama itu pasti nyeri ya. Nyeri akan muncul pasca trauma. Dan adanya reaksi inflamasi itu pasti muncul. Ya. Ya, apalagi kalau dipalpasi, ditekan di daerah fraktur tersebut akan timbul nyeri tekan, tenderness yang hebat ya. Ini akan muncul tenderness yang hebat, nyeri yang hebat pada lokasi yang patah yang kita curigai ya. Kemudian deformitas. Nah, deformitas ini relatif ya. Kalau frakturnya cuma transverse atau keretakan itu biasanya tidak kelihatan deformitas. Tapi kalau frakturnya menyebabkan perpindahan fragmen tulang itu akan kentara. Ya, seperti ini Colles fraktur. Colles fraktur ini pas ada perpindahan dari ujung distal radius. Ya. Sehingga kelihatan ya. Ya, deformitasnya kelihatan. Oke, kalau sudah kelihatan begini, ini sudah jelas ada patah ya. Ya, kemudian udem. Udem ini juga ya setelah nyeri disertai udem, ini semua akan terjadi ya setelah trauma. Dan udem ini bisa meluas ya, bukan di daerah patahnya saja, ya bisa menyebar ke arah distal ya. Spasme otot, ya spasme otot ini adalah mekanisme proteksi tubuh ya. Ini akan terjadi ya, apalagi kalau frakturnya di distal dari tulang ataukah proksimal dari tulang yang dekat dengan sendi. Pasti ada spasme otot karena spasme ini mekanisme proteksi tubuh ya untuk memproteksi sendi dari gerakan. Kemudian shock, ya shock ini tergantung kalau dia open fracture, ya hypovolemic shock, ya karena ada apa ini banyak darah yang keluar ya, open fracture banyak darah yang keluar sehingga volume darah berkurang. Kemudian krepitasi, krepitasi ini muncul kalau frakturnya di sekitar sendi. Terjadi di sekitar sendi itu bisa muncul krepitasi. Kemudian hilangnya fungsi. Ya ini tergantung tingkat keparahan fraktur ya. Hilangnya fungsi. Oke, kemudian komplikasi fraktur. Ya, komplikasi yang paling sering pada kasus fraktur ini ya, keterbatasan gerak sendi. Inilah yang menjadi peran besar kompetensi fisioterapi ya. Karena komplikasi fraktur yang paling sering ini adalah keterbatasan gerak sendi. Ya. Jadi post fraktur itu kalau tidak ditangani fisioterapi ya ini akan muncul. Dan ini akan terjadi ya kalau terjadi imobilisasi, tidak ada gerakan yang dilakukan ya. Selama masa imobilisasi tidak ada gerakan, ini pasti akan terjadi. Ya, kenapa bisa terjadi keterbatasan gerak sendi? Ini penyebabnya ya. Jadi kalau sendi lama tidak digerakkan, ini akan muncul formasi adhesion pada kapsul ligamen. Ya, bisa juga dari spasme otot. Otot di sekitar sendi mengalami spasme, ya, itu bisa membatasi gerak sendi.
Ya, tapi kebanyakan memang dari sini sumbernya ya, kapsul ligamen. Kemudian komplikasi berikutnya atrofi, ototnya menyusut, ya, mengecil. Ya, atrofi yang terjadi adalah disus atrofi. Jadi otot tidak pernah digerakkan, tidak pernah dikontraksikan. Jadi selama masa imobilisasi ototnya tidak pernah dilatih, ya itu lama kelamaan terjadi disus atrofi. Jadi otot disus itu maksudnya tidak pernah digunakan ya ototnya sehingga terjadi penyusutan. Ya, kemudian gangguan aliran darah. Gangguan aliran darah yang sering terjadi itu ini ya, di vein trombosis. Biasanya ini kalau frakturnya di ekstremitas inferior ya. Di ekstremitas inferior, di vein trombosis. Emboli pulmonar ini biasanya berkembang dari ini ya, dari di vein trombosis. Ya, jadi ada bekuan darah yang lepas ya, lepas kemudian masuk ke dalam paru-paru sehingga menyumbat arteri di paru-paru. Nah, itu namanya emboli pulmonar ya. Bisa menyebabkan pasien sesak napas. Ya, ini biasanya paling sering di ekstremitas inferior ya. Kemudian kompartemen sindrom. Ya, paling sering terjadi pada tibialis anterior atau otot-otot lengan bawah. Tanda-tandanya itu 5P ya. Kompartemen sindrom. Pel itu pucat. Ya, painful nyeri. Kemudian pulse ini pulseless itu terasa lemah. Ya. Paresthesia, kesemutan dan paralisis. Ya, itu ya. Ini kompartemen sindrom. Ya, komplikasi selanjutnya adalah problem penyambungan tulang, ya, problem unionnya. Ya, ini terjadi biasanya karena komplikasi ini terjadi karena sirkulasi darah ya. Ya, problem penyambungan tulang ini paling dipengaruhi oleh sirkulasi darah. Kalau sirkulasi darah jelek, itu kemungkinan akan terjadi problem penyambungan tulang. Kemudian yang lain yang mempengaruhi ini karena ini keparahan dari fraktur tersebut. Misalnya fragmen tulang yang patah banyak, multifragmen ya. Nah, itu bisa menyebabkan juga problem penyambungan tulang. Kemudian komplikasi lainnya itu post-traumatic arthritis. Ya, ini terjadi kalau frakturnya terjadi di dekat sendi atau di dalam sendi. Nah, ini problem terjadi osteoartritis ya atau post-traumatic arthritis. Kemudian cedera pada saraf. Kalau ini tergantung lokasi frakturnya ya. Ya, lokasi frakturnya di mana? Misalnya kalau lokasi frakturnya dekat dengan perjalanan nervus, ya, misalnya nervus radialis. Ya, nervus radialis itu biasanya fraktur submeri, ya, bisa mencederai saraf radialis. Ataukah nervus ulnaris, ada apa ini? Fraktur oleh kranon. Ya, nervus ulnaris ada fraktur oleh kranon, itu bisa mencederai nervus ulnaris. Ya, jadi tergantung di mana lokasi frakturnya ya. Jadi kita harus tahu anatomi perjalanan saraf ya. Ya, kemudian kapan fraktur dikatakan sembuh?
tujuannya itu fraktur dikatakan sembuh kalau dilihat dari X-ray. Ya, ini paling apa nih? Ya, ini yang paling nyata kelihatan kalau dari X-ray itu tidak terjadi penyambungan tulang. Ya, tapi bisa juga dari gejala yang bisa apa? Gejala yang kita selalu observasi ya, setiap secara progresif kita observasi gejalanya. Ya, secara klinis dikatakan sembuh fraktur itu bisa dari kombinasi penemuan dan gejala sepanjang waktu ya. Jadi sepanjang waktu kita evaluasi. Pertama itu kalau sudah tidak ada nyeri saat di weight bearing ya, saat menumpu dia tidak timbul nyeri. Ya, saat bergerak tidak timbul nyeri. Ya, saat mengangkat atau apa itu tidak timbul nyeri. Kemudian di daerah lokasi fraktur itu tidak ada nyeri tekan, sudah tidak ada nyeri tekan. Ya, jadi di lokasi fraktur itu sudah tidak ada nyeri tekan. Ya, kemudian garis fraktur yang sudah tidak jelas pada X-ray. Nah, ini garis fraktur ini yang sebenarnya yang apa ini? Yang paling nyata kelihatannya. Jadi sudah di X-ray itu sudah halus, terjadi penyatuan tulang. Kemudian kemampuan fungsional yang kembali penuh atau mendekati penuh. Ya, kemudian fase-fase penyembuhan fraktur. Nah, ini perlu diketahui. Ada beberapa fase penyembuhan fraktur. Ada pertama fase hematoma. Hematoma ini saat terjadi fraktur itu akan terjadi kerobekan dinding pembuluh darah. Ya, kerobekan dinding pembuluh darah di sini terutama adalah kapiler-kapiler darah, pembuluh darah kecil itu akan mengalami kerobekan sehingga akan terbentuk hematoma pada lokasi fraktur. Setelah itu fase proliferasi periosteal dan endosteal. Di sini sudah terjadi pembentukan sel-sel osteoblast ya. Sel-sel pembentuk tulang osteoblast itu dari dalam periosteum. Dia membentuk sebuah bridge ya, jembatan ya di antara kedua ujung tulang yang patah. Itu fase proliferasi ya. Kemudian dari proliferasi tumbuhlah kalus ya, kalus tulang muda ya. Kalus. Proliferasi sel-sel matang sebagai osteoblast. Ya, biasanya kalus ini sudah terlihat kalau di foto X-ray ya. Ya. Kemudian fase consolidation. Ya, kalus itu apa ini sudah semakin besar, semakin kuat. Ya. Aktivitas osteoblast itu semakin meningkat. Nah, jadi apa ini tulang apa ini istilah tulang muda ya, tulang baru ya di area perpatahan. Kemudian terakhir fase remodeling. Ya, tulang ini kalau remodeling ini tulang baru yang berlebihan yang terbentuk ya, itu akan dibuang secara bertahap. Ya, yang berperan di sini adalah osteoklast ya. Jadi sel osteoklast ini bekerja untuk membuang tulang baru yang berlebihan, yang terbentuk berlebihan ya. Sehingga akan kelihatan menyerupai dengan bentuk awalnya. Ya, menyerupai ya, jadi tidak persis sama ya, hanya menyerupai dengan bentuk awalnya. Kalau pada anak-anak biasanya itu penyembuhannya sangat baik ya, karena anak-anak itu masih ada hormon pertumbuhan. Beda kalau orang dewasa ya. Ya, orang dewasa itu biasanya
masih nampak ya lokasi frakturnya karena ada penebalan di situ ya. Ya, kemungkinan itu tulang baru itu yang terbentuk itu tidak persis rata dengan tulang yang sebelumnya. Itu sehingga ada perbedaan ya antara anak-anak dan orang dewasa. Nah, masa penyembuhan fraktur kalau ekstremitas superior itu 3-12 minggu, inferior 12-18 minggu. Ini saya kira sudah perbedaan ini saya kira sudah paham semua ya. Superior dengan inferior. Ya, ini gambarnya fase-fase penyembuhan. Jadi ini ada tumbuh bridge. Ini ya bridge ya, jembatan. Sorry, ini hematoma. Jadi hematoma. Ini tumbuh jembatan bridge. Dari jembatan itu terbentuklah kalus-kalus. Ya. Oke. Kemudian sel-sel aktivitas osteoblast terjadi di sini. Kemudian terakhir ini fase remodeling, terbentuklah tulang tulang baru ya. Kalau bentuknya berlebihan itu osteoblast bekerja untuk membuang ya yang terjadi kelebihan ya. Ya, kemudian kita masuk prinsip asesmen pada fraktur. Ya, kita sebagai fisioterapi kadang peran kita memeriksa itu setelah operasi ya atau post fraktur. Ya, tapi kita bisa sebenarnya misalnya kalau kita berada di lokasi kejadian bisa sebenarnya kita langsung memeriksa ya. Memeriksa apakah ada fraktur atau tidak ya. Ya, ini prinsip pemeriksaannya. Ini kalau kita misalnya berada di lokasi kejadian ya. Jadi yang perlu kita periksa, kita perhatikan dulu observasi, look, feel, palpasi, kemudian move. Kita bisa lakukan gerak aktif atau pasif. Ya, kita pilih salah satu, biasanya pasif kita lakukan. Dan neurovascular assessment. Ya, setelah kita curigai, langsung kita bawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan radiologis. Ya, kalau pertama observasi, perhatikan, misalnya ada bengkak besar di situ, ya memar atau ada luka lecet, robek. Kemudian biasa kentara kalau ada deformitas, ya. Ya, biasanya kalau pergeseran tulangnya berpindah dari antara tulang satu dengan tulang satu dan yang lain, itu kentara deformitas ya. Misalnya koles fraktur, nah itu pergeseran tulangnya kentara. Ya, itu dari observasi ya. Ya, setelah itu dipalpasi, Pak. Ya, mempalpasi area yang kita curigai itu juga harus hati-hati ya. Ya, jangan sampai palpasi kita terlalu keras ya, itu bisa menyebabkan jadi hebat ya di pasien. Hati-hati. Ya, apakah ada tenderness, ada deformitas, kita palpasi ya. Ya, kemudian kita lakukan tes move, ini tes gerak aktif atau pasif. Ya, bisa lakukan pasif segera pada area sendinya ya. Jadi dari sendi di atas dan di bawahnya. Jadi misalnya kalau frakturnya frakturnya di radius atau di ulna, berarti kita bisa periksa sendi elbow dan wrist. Ya, kalau frakturnya di humerus, kita periksa sendi shoulder dan elbow ya. Ya, apalagi kalau lokasi frakturnya di
dekat sendi ya, misalnya di ujung distal dari tulang, ya, misalnya fraktur supracondylaris humerus itu dekat dengan sendi elbow. Nah itu hati-hati melakukan tes gerak, ya tes gerak pasif. Biasanya pasien bukan pasien merasakan nyeri hebat ya. Kemudian neurovascular assessment. Neurovascular assessment ini bisa kita lakukan, bisa tidak ya. Ya bisa, sebenarnya sudah cukup dengan ini. Kita bisa melihat dengan observasi, kemudian mempalpasi, merasakan. Setelah itu melakukan ini, kita sudah curigai bahwa ini ada patah, ya maka kita bisa lakukan. Kita anjurkan pasiennya untuk rumah sakit pemeriksaan radiologis, ya untuk memastikan. Ya ini fleksibel, neurovascular assessment ini fleksibel. Bisa lakukan, bisa tidak. Ya. Ya, yang utama adalah ini ya. Oke, kemudian prinsip asesmen pada post fraktur. Nah, kalau pada keadaan fraktur, pasca fraktur, post fraktur, setelah operasi, ini harus kita lakukan asesmen yang lebih detail ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan yang lebih detail. Ya, pasca operasi, fisioterapi berperan utama meminimalkan atau menghilangkan komplikasi yang terjadi, gangguan gerak dan fungsi. Ya, karena pasca operasi itu kecenderungan besar terjadi komplikasi ya, terutama adalah keterbatasan gerak sendi dan disusartropi. Itu, sehingga kita perannya besar meminimalkan komplikasi yang terjadi. Pemeriksaan fisioterapi sangat penting pasca operasi karena akan mengarahkan pada program rehabilitasi yang direncanakan. Ya, ini harus betul-betul detail ya pemeriksaan kita pasca operasi. Ya, jangan sampai kita tidak melakukan ini ya pasca operasi. Ya, jangan sampai kita hanya melihat status medis pasien, ya bahwa dipasang, misalnya dipasang plate and screw pada humerus. Setelah melihat itu, ya langsung kita lakukan intervensi, ya tanpa pemeriksaan. Jadi harus dilakukan pemeriksaan. Ya. Pemeriksaannya fisioterapi mencakup pemeriksaan subjektif dan objektif. Nah, pemeriksaan subjektif itu mencakup identitas pasien, riwayat kondisi saat ini, dan riwayat perjalanan penyakitnya. Ya, ini bisa sebenarnya kita bisa kita lihat di status medisnya pasien sebenarnya. Ya, hanya biasanya yang penting itu riwayat kondisi saat ini. Jadi saat pasien datang itu bagaimana kondisinya, ya, apa dia rasakan keluhannya, tidak bisa digerakkan, atau rasa lemah seperti itu ya. Ya, ini riwayat kondisi saat ini bisa kita tanyakan ya pasien. Ya, kalau identitas pasien biasanya kita bisa lihat di status rekam mediknya. Ya, perjalanan penyakitnya juga ada biasanya di rekam mediknya ya. Ya, yang penting adalah riwayat kondisi saat ini. Nah, pemeriksaan objektif itu mencakup look, ya ini observasi, ini sangat penting. Observasi saat itu pasiennya, kemudian langsung palpasi, feel, kemudian move, tes gerak aktif dan pasif. Ya, kedua-duanya dilakukan ya. Nah, beda dengan tadi pemeriksaan pada fraktur, pada saat kejadian fraktur. Ini pada saat kejadian fraktur kita
merupakan salah satunya. Ya, salah satunya. Tapi kalau post fraktur setelah operasi ini harus kita lakukan dua-duanya ya, tes gerak aktif dan pasif. Setelah itu tes spesifik. Tes spesifik sebaiknya mengarah ke pengukuran ya. Ya, tes spesifiknya harus mengarah ke pengukuran. Observasi perhatikan pertama UDEM. Ya, ini pasti kalau pasca operasi ada UDEM yang kita dapatkan, ada spasme otot kita dapatkan, dan biasa memar, ada atrofi. Ya, atrofi ini biasanya kentara. Ya, setelah beberapa hari kemudian, ya itu biasanya kentara. Kemudian deformitas, ini deformitas ya, biasanya dari pemasangan plate and screw itu kita lihat apakah ya deformitasnya masih ada atau tidak. Biasanya deformitas sudah tidak ada ya kalau sudah operasi. Ya. Kemudian palpasi. Palpasi ini ada UDM di palpasi panas ya, biasanya itu kita rasakan ini ya. Temperatur lokalnya naik di area yang dioperasi ya, dan area sekitarnya, berarti ada reaksi inflamasi ya. Nyeri tekan, tenderness ya, biasanya di area incisi masih ada nyeri tekan ya. Kemudian di area sekitarnya, jadi jangan saja di area incisi, area sekitarnya juga apakah ada nyeri tekan. Kemudian muscle spasm, nah ini biasanya di area sekitarnya ada muscle spasm. Nah, sensasi ini kita periksa kalau ada memang indikasi keterlibatan saraf. Ya, misalnya kita curigai frakturnya ini mencederai salah satu saraf yang lewat ya di tulang tersebut. Ya, seperti fraktur subfumeri itu bisa ya. Kita bisa melihat ya, pada saat observasi kita bisa lihat misalnya ada deformitas berupa drop hand. Jadi setelah operasi itu kita temukan drop hand, deformitasnya drop hand. Nah, ini bisa kita curigai ada keterlibatan nervus radialis. Ya, kemudian move ini kita lakukan terlebih dahulu tes gerak aktif, kemudian tes gerak pasif. Tes gerak aktif ini bisa dirangkaikan dengan pengukuran ROM aktif. Ya, yang diperhatikan adalah ROM aktifnya, nyeri gerak aktif dan kekuatan otot. Ya, pengukuran ROM ini bisa pakai goniometer, bisa pakai inclinometer ya. Ini harus dibiasakan ya. Dibiasakan fisioterapis untuk membawa goniometer pada saat kita memeriksa pasien post fraktur ya. Ya, goniometer kalau malas membawa goniometer yang besar bisa pakai inclinometer ya. Inclinometer itu simple ya, kecil. Ya. Oke, kemudian tes gerak pasif. Tes gerak pasif dilihat juga RM gerak pasifnya, nyeri geraknya, dan rasa akhir gerak atau end-feel-nya. Ya, ini terutama end-feel-nya. Kalau misalnya masih terjadi UDEM, inflamasi, maka biasa yang kita temukan itu empty end-feel ya. End-feel-nya kosong, empty ya. Nah, kenapa kosong? Karena masih dominan terjadi nyeri hebat. Ya, karena ada UDEM atau inflamasi sehingga rasa akhir geraknya kita tidak bisa temukan. Nah, itu namanya empty end-feel ya. Kemudian
setelah tes gerak aktif dan pasif, kita lakukan tes spesifik. Ya, yang dianjurkan adalah pengukurannya. Jadi tes spesifik itu sebaiknya ke arah pengukuran. Pertama adalah pengukuran kekuatan otot. Nah, ini penting sekali ya. Pengukuran kekuatan otot menggunakan MMT yang sering dilakukan ya. MMT, nilai ototnya berapa? Ya, biasanya pasca operasi ditemukan nilai otot 2, 3, ya. Ya, kadang ya paling sering sih 3. Ya. Itu pengukuran kekuatan otot penting yang menggunakan MMT ya. Kemudian pengukuran ROM, ROM ini sudah kita rangkaikan dengan tes gerak aktif. Nah, itu sudah bisa dapat ya. Itu mengefisienkan ya pemeriksaan. Ya, kemudian antropometri. Nah, ini juga penting ya, antropometri. Misalnya sirkumferensianya ya berapa? Ya, kalau misalnya ada atrofi bisa ketahuan atau ada pembengkakan antropometri, kemudian panjang tungkai, panjang lengan itu juga antropometri. Apakah ada perbedaan panjang tungkai atau panjang lengan? Ya, itu pengukuran antropometri ya. Kemudian tes JPM. Nah, ini tes JPM bukan pengukuran ya, tes JPM. Nah, ini untuk mengetahui ya mobilitas intraartikular ya. Ya, apakah tidak ada masalah pada kapsul ligamen? Ya, kalau ada formasi adhesion ya pada kapsul ligamen, pasti akan ditemukan kelainan ya pada tes JPM. Ya, karena tes JPM ini untuk mengetahui gerakan intraartikular, gerakan yang terjadi di dalam sendi. Ya, itu. Jadi tes JPM itu ada namanya slide atau glide, ya, dan ada namanya traksi atau distraksi, itu tes JPM. Kemudian tes neurologis, ya jika kita curiga ada keterlibatan saraf, ya, misalnya kita lihat ada deformitas drop hand, ya itu bisa kita lakukan tes neurologis. Ya, tes neurologis misalnya kita lakukan tes sensorik, ya, kemudian tes motorik. Nah, itu untuk mengetahui apa betul ada keterlibatan saraf. Ya, itu tadi pemeriksaan ya, prinsip pemeriksaan pada post fraktur. Nah, sehingga dengan hasil pemeriksaan ini bisa kita jadikan alat ukur evaluasi ya. Jadi evaluasi untuk kemajuan setiap pasien. Ya, tes spesifik ini bisa berkembang ya. Tes spesifik ini bisa berkembang sepanjang waktu. Ya, jadi ini biasanya di awal dilakukan ya, yang ini misalnya pengukuran kekuatan otot, ROM, antropometri ini di awal. Nah, tapi sepanjang waktu, misalnya di masa rehabilitasi, ya sudah terjadi kemajuan, maka kita bisa lakukan tes spesifik lainnya ya. Bisa berkembang tes spesifiknya ya. Ya, misalnya di sepanjang waktu di masa rehabilitasi ada kemajuan peningkatan kekuatan otot, ROM-nya sudah mengalami perbaikan, ya. Nah, maka kita bisa lakukan tes spesifik lainnya, misalnya yang terkait dengan fungsional, ya, tes spesifik fungsional, ya, tes fungsional ya. Nah, itu bisa kita tes.
Nah, dari tes fungsional itu kita bisa tahu bahwa dia masih mengalami hambatan di fungsional ini, aktivitas fungsional ini ya. Sehingga nanti intervensi kita itu menekankan pada aktivitas fungsional yang terhambat tadi. Ya, jadi tes spesifik ini bisa berkembang ya sepanjang waktu pada masa rehabilitasi. Kemudian program rehabilitasi post-fraktur. Ya, dalam masa rehabilitasi, fisioterapi itu berperan utama meminimalkan atau menghilangkan komplikasi yang terjadi pasca fraktur. Ya, ini sangat besar perannya fisioterapi ya. Ya, cuma biasanya ini bertentangan dengan dokter bedahnya. Karena dokter bedahnya menganjurkan jangan dulu digerakkan pasiennya. Ya, jadi setelah dilakukan open reduksi, setelah open reduksi harus imobilisasi. Ya, maksudnya imobilisasi tidak boleh digerakkan selama kurun waktu tertentu. Ya, kalau misalnya kurun waktu tertentunya terlalu lama, ini bisa menyebabkan komplikasi yang besar terjadi. Banyak komplikasi bisa terjadi ya. Nah, ini biasanya komunikasi yang kurang bagus ya antara dokter bedah dengan fisioterapi. Ya, karena memang prinsip dari manajemen fraktur itu reduksi, terlebih dahulu reduksi, setelah reduksi ada di imobilisasi ya, imobilisasi. Ya, jadi reduksi, imobilisasi, kemudian move itu digerakkan. Ya, cuma masalahnya di sini biasa setelah direduksi ya oleh dokter, kemudian imobilisasi jangan dulu digerakkan. Nah, masa imobilisasinya ini yang biasanya terlalu lama. Dokter membuat masa imobilisasi yang terlalu lama. Akhirnya terjadilah komplikasi yang banyak. Sehingga fisioterapi ya akan berat untuk untuk mengatasi komplikasi yang terjadi. Ya, pada prinsipnya program rehabilitasi pasca fraktur terdiri atas pertama adalah fase maksimum proteksi. Ini pada prinsipnya ya. Fase maksimum proteksi, fase moderat proteksi, fase minimum proteksi, dan fase return to functional activities. Ini fase-fase dari program rehabilitasi pasca fraktur. Ya, walaupun fase-fase ini beberapa sumber itu ya ada yang beberapa sumber ada yang menulis istilah fase proteksi ya, fase proteksi, fase kontrol gerakan, fase return to functional activity. Ya, ada berbeda ya, tapi pada prinsipnya sama ya. Nah, setiap fase rehabilitasi memiliki goal atau tujuan yang berbeda-beda. Nah, ini fase maksimum proteksi. Nah, di fase maksimum proteksi ini yang utama adalah mengontrol nyeri, inflamasi, menurunkan bengkak. Ya. Tapi ini fase maksimum proteksi untuk menurunkan nyeri, bengkak. Ini kadang tidak sesuai dengan kenyataan ya. Ya, karena biasa kenyataannya dokter merujuk pasiennya itu terlambat. Ya, masa imobilisasinya terlalu lama. Ya, masa imobilisasinya terlalu lama. Lambat dirujuk, akhirnya ke fisioterapi itu ya sebenarnya sudah tidak ada lagi bengkak. Ya, tapi yang dominan adalah keterbatasan gerak sendi dan atrofi.
ya. Itu yang biasanya banyak ditemukan. Nah, ya, tapi kalau memang kalau segera dikonsulkan, ya dokter bedah langsung segera konsul ke fisioterapi, maka kita bisa menggunakan fase-fase ini ya. Fase maksimum proteksi itu mulai pertama kita turunkan bengkaknya, kontrol nyeri. Bisa dengan aspek, bisa dengan elevation exercise. Ya, elevation itu meninggikan anggota gerak yang bengkak ya, elevation. Ya, jadi misalnya kalau bengkaknya ada bengkak kita lihat di tangan, itu kita naikkan di atas level jantung ya. Jadi kita naikkan tangan ya dengan di atas level jantung. Ya, kalau ada bengkak di daerah distal. Kemudian isometrik atau muscle setting exercise ini bisa menurunkan nyeri inflamasi, bisa juga menurunkan bengkak. Isometrik atau muscle setting exercise ini biasanya memanfaatkan pemompaan otot ya. Pada saat otot berkontraksi isometrik, kemudian rileks, berkontraksi kembali, rileks, terjadi mekanisme pemompaan ya pada aliran darah di sekitarnya. Nah, itu bisa membantu menurunkan bengkak. Kemudian meminimalkan efek imobilisasi. Ya, efek imobilisasi ini bisa dengan isometrik. Isometric exercise, self-active assisted, relax passive movement. Ya, terutama sih isometric exercise pada otot-otot di area di area perpatahan dan sekitarnya ya. Karena selama masih isometrik tidak ada gerakan, kontraksinya itu aman ya bagi area perpatahan. Di area fraktur itu aman ya. Kita lakukan isometric exercise. Kemudian self active assisted ini dilakukan sendiri oleh pasien. Jadi dibantu oleh anggota geraknya yang sehat. Ya, self active assisted itu di sekitar sendi ya, di sekitar sendi yang di sekitar sendi yang bukan di lokasi perpatahan ya, self active assisted ya, misalnya fraktur supracondylaris supracondylaris sumeri, maka kita bisa lakukan self active assisted pada wrist joint ya. Nah, kemudian pada shoulder ya. Kemudian relax passive movement. Relax passive movement ini gerakan pasif yang dilakukan fisioterapis pada area di sekitar perpatahan ya. Nah, tapi ini betul-betul relax passive movement. Tidak boleh ada force. Nah, ini karena bisa mengganggu mekanisme union, mekanisme penyambungan tulang ya. Jadi jangan ada force. Passive movementnya betul-betul relax tanpa ada paksaan ya, dilakukan sebatas kemampuan pasien ya. Ya, jadi tidak boleh ada force ya. Kemudian mencegah komplikasi vaskular, nah ini bisa dengan elevation exercise. Ya, terutama ini kalau daerah tungkai ya. Daerah tungkai ini biasanya muncul komplikasi vaskuler, ada deep vein thrombosis ya, atau ada emboli. Nah, ini dengan elevation exercise. Kemudian bisa dengan self active assisted. Baik, saya lanjut lagi. Dan fase berikutnya adalah fase moderat proteksi. Di fase ini tujuannya, goalnya tetap kita melakukan kontrol nyeri,
inflamasi bengkak, ya. Tapi jika tidak ada, maka kita bisa melangkah ke mobilitas sendi. Ya, biasanya kontrol nyeri bengkak ini itu sudah mengalami penurunan yang bagus. Ya, sehingga kita bisa memperbaiki mobilitas sendi secara progresif. Ya, bisa dengan menggunakan manual mobilisasi yang gentle, bisa juga dengan whole relax method. Ya, bisa juga dengan passive movement, ya, passive movement exercise. Ya, manual mobilisasi yang gentle ini, ya, biasanya kita berikan yang grade 1, ya, grade 1, 2 manual mobilisasi. Ya, ini mobilitas sendi memang ya, menjadi problem utama, ya, mobilitas sendi. Jadi setiap kasus-kasus fraktur, ya, fraktur supracondylaris sumeri, fraktur olecranon, ya, atau fraktur caput radii, nah itu biasanya menyebabkan keterbatasan gerak elbow. Ya. Jadi kalau tidak sedini mungkin diperbaiki mobilitas sendinya, ya ini memang sulit sekali, ya. Bahkan sudah mengeras, ya, kapsul ligamennya itu sudah keras, sudah apa, ya, mengalami pengetatan yang kuat, ya, mengalami pemendekan yang kuat, ya. Apalagi kalau dokternya, ya, lambat merujuk ke fisioterapi, ya. Alasannya karena apa, ya, tidak boleh digerakkan sepanjang kurun waktu tertentu, ya. Nah, itu yang sulit. Ya. Iya, ini biasanya memang menjadi dilema kita, ya, melakukan ini. Ya. Tapi sebaiknya dalam memberikan mobilitas sendi, ya, sebaiknya jangan menggunakan, dihindari menggunakan force passive movement, ya. Ya, karena kalau force passive movement, gerakan pasif yang dipaksa, itu bisa merusak permukaan tulang pembentuk sendi. Ya, kenapa bisa merusak? Karena sendi yang mengalami keterbatasan itu akan hilang kemampuan gerak intraartikularnya, ya, terutama gerakan slidingnya. Gerak slidingnya itu akan hilang. Ya, sehingga kalau kita lakukan force passive movement yang dipaksa, nah itu bisa terjadi benturan, ya, di antara permukaan tulang pembentuk sendi. Nah, benturan ini bisa merusak kartilago sendi. Ya, dan itu akan menyebabkan cikal bakal osteoartritis, ya, kedepannya bisa terjadi osteoartritis. Ya, itu saya tidak sarankan, ya. Jadi memperbaiki mobilitas sendi di sini, saya sarankan menggunakan manual mobilisasi, ya, yang gentle, grade 1 atau 2. Ya. Tapi hati-hati kalau ada fraktur yang disertai kerobekan ligamen, ya. Ya, kalau fraktur yang disertai kerobekan ligamen, hati-hati melakukan manual mobilisasi, ya, pada teknik tertentu. Misalnya ligamen kolateral ulna, ya. Ligamen kolateral ulna ikut mengalami kerobekan, ya, pada fraktur olecranon atau ada dislokasi olecranon. Nah, itu kalau dalam kondisi ini kita hati-hati melakukan manual mobilisasi ke arah valgus. Ya, itu dihindari, atau ke arah manual mobilisasi ke arah ulnar. Itu sebaiknya dihindari. Ya, karena
bisa mengganggu penyembuhan ligamen. Oke, jadi manual mobilisasinya harus melihat dulu ya, apakah tidak melibatkan kerusakan pada ligamen. Kemudian hold relax method, ini salah satu bagian dari teknik PNF. Nah, ini juga bagus diberikan hold relax method untuk memperbaiki mobilitas sendi atau memperbaiki ROM. Hold relax method ini bisa disertai dengan traksi ya. Kemudian hold relax method juga tidak ada gerakan force ya, gerakan yang dipaksa. Kemudian memperbaiki performa otot secara progresif. Nah, ini performa otot ini harus menjadi perhatian ya juga ya. Nah, karena dalam masa imobilisasi, apalagi pasien lambat dirujuk, itu ototnya sudah mengecil. Ya, ini perlu diperbaiki performa otot ya. Manual isometric exercise, ya isometrik. Diberikan dulu terlebih dahulu isometrik ya, yang tanpa gerakan. Jadi mulai dari fase maksimum proteksi itu berikan terlebih dahulu isometrik yang aman ya, isometrik exercise. Jangan dulu berikan konsentrik. Ya nanti secara bertahap baru diberikan yang ada gerakannya resisted konsentrik. Yang aman dulu isometrik. Ya ini penting sekali ya. Ya saya pernah menemukan pasien ya di salah satu rumah sakit postfraktur kolum humeri ya, kalau tidak salah ya, kolum di lehernya ya, kolum humeri. Nah pasien ini ternyata ada komplikasi yang terjadi, yaitu kampus humerinya ternyata subluksasi ya ke arah kaudal. Jadi kampus humerinya ternyata subluksasi ke arah kaudal. Ya. Nah dalam kasus ini, kenapa fraktur tiba-tiba ada komplikasi subluksasi ke arah kaudal? Ya kemungkinan besar karena otot-otot di sekitar shoulder itu belum kuat ya, sehingga otot-otot di sekitar shoulder belum kuat, kemudian pasien sudah cepat melepas slingnya ya, lalu cepat melepas slingnya dan tidak ada latihan yang menekankan pada otot-otot di sekitar shoulder, terutama otot rotator cuff. Ya, sehingga terjadi komplikasi subluksasi ya, subluksasi kampus humeri ke arah kaudal. Nah, ini komplikasi yang terjadi ya. Nah, kalau ya dalam kondisi ini kita harus mereposisi dulu subluksasinya, kemudian kita harus perkuat ya otot-otot rotator cuff, karena rotator cuff di shoulder itu sangat penting ya, memberikan stabilitas pada shoulder. Kita harus perkuat rotator cuff, kemudian disarankan dulu pasien menggunakan sling dulu ya, sambil kita latih deltoidnya ya, itu ya. Jadi memperbaiki performa otot ini sangat penting. Di sini Visio, waktu tinggal 10 menit lagi untuk pemaparan materi. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya lanjut. Jadi ini performa otot sangat penting. Kemudian memperbaiki ekstensibilitas otot. Ini bisa dengan manual stretching. Manual stretching ini bisa
berbagai teknik ya kita berikan. Ekstensibilitas otot yang terganggu, ya biasanya ekstensibilitas otot bicep bisa terganggu ya pada fraktur daerah humerus itu bicep bisa terganggu ekstensibilitasnya, kemampuan memanjangnya ya ototnya. Kemudian fase minimum proteksi. Fase minimum proteksi ini sudah lebih besar lagi, kita berikan intensitas latihannya ya. Mobilitas sendi bisa secara progresif kita tingkatkan. Grade-nya bisa kita tingkatkan menjadi grade 3, grade 4 ya. Mobilisasinya. Kemudian how relax method masih bisa kita gunakan. Kemudian performa otot secara progresif harus kita tingkatkan terus. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan konsentrik, kontraksi konsentrik, bahkan juga eksentrik bisa. Ya, bisa juga kita gunakan mechanical resistance exercise, menggunakan alat peralatan, misalnya menggunakan teraben. Ini yang paling sering biasanya teraben, elastic band, menggunakan dumbbell yang kecil. Nah, itu juga bisa. Kemudian memperbaiki ekstensibilitas otot dengan manual stretching exercise, memperbaiki proprioception. Nah, ini untuk proprioception otot dan sendi ya. Nah, ini bisa dengan proprioceptive exercise. Biasanya ini latihan yang menumpu ini. Proprioceptive exercise supaya ada respon proprioceptif dari sendi dan otot pada saat menumpu ya. Kemudian memperbaiki ambulasi transfer position. Ini kalau frakturnya di ekstremitas inferior. Perbaiki kemampuan weight bearing, kemampuan menumpunya dan keseimbangan kalau ekstremitas inferior. Ya, jadi sudah banyak mengarah ke persiapan untuk aktivitas fungsionalnya. Ya, tapi fase ini tidak akan berjalan bagus kalau pasiennya datang ya dengan komplikasi yang berat ya. Pasiennya terlambat dirujuk ke fisioterapi dan komplikasi yang sudah banyak atau sudah berat. Kemudian fase return to functional activity. Nah, goalnya itu adalah memperbaiki performa otot dan koordinasi gerakan, bisa dengan mechanical resistance exercise, ya bisa juga dengan PNF method, ya metode PNF bisa dengan kombinasi of isotonic pada PNF, ya kemudian memperbaiki proprioception, yang proprioceptive exercise, kemudian functional training, ini yang ke arah aktivitas fungsional, ambulasi, keseimbangan statis dan dinamis itu diperbaiki. Ya, kalau ekstremitas inferior. Ya, oke, saya kira cukup materi tentang prinsip dan intervensi fisioterapi pada kasus fraktur.